Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Gonjang ganjing soal perkataan tokoh sepuh di PBNU. Salah satu itu ya. Karena kalau tokoh di PBNU itu banyak sekali. Ini salah satu saat berkata-kata Khawarij lah, Wahabi lah. Ini dia videonya. Benar, anak ini terbunuh di tangan sobat. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bisa. Sholatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya sholat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Sholatnya luar biasa, ya, puasa luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Mbak Alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ya. Sudah berapa kali kita mendapatkan bertubi-tubi gangguan-gangguan, khususnya saat sekarang ini gaduhnya bab nasab. Kalau saya perhatikan sebenarnya, waduh, entah itu keceplosan, entah itu kesengajaan berkata semacam itu. Saya luruskan dulu nih, orang yang pertama kali di Indonesia ini yang bisa dibilang berjuang soal nasab, pemurnian nasab, keselesaian soal nasab Tuhan Kanjeng Nabi Muhammad, itu orang Nahdlatul Ulama, orang NU. Kalau di sebelah sana ada sebagian kecil Wahabi ada, tapi kecil. Tapi mereka bukan bagian dari orang-orang yang selama ini berjuang yang paling utama soal tesis nasab. Bukan. Nggak ada hubungan, nggak ada perkenalan, nggak ada komunikasi, nggak ada jaringan, sama sekali nggak ada. Harus bisa membedakan gitu loh. Kalau masih patokannya kepada Murad Sukri, ya salah gitu loh. Bukankah permasalahan perbedaan itu banyak di Islam? Soal Hari Raya Idul Fitri saja beda. Apakah misalnya ada orang NU menentukan hari H Idul Fitri kok bersamaan dengan mereka? Apakah Wahabi? Itu soal itu saja loh ya. Belum lagi soal yang lain. Bahkan politik misalkan, apakah sama? Kan tidak. Soal rokok saja deh, nggak usah jauh-jauh. Apakah misalnya ada orang NU, dia itu mengharamkan dirinya rokok, lalu dia tidak di Muhammadiyah? Kan nggak juga. Iya kan? Begitu juga soal nasab. Jauh sebelum ada Murad Sukri, itu zaman Abbasiyah udah banyak kok kejadian kasus-kasus orang yang ngaku turunan Nabi Muhammad, ternyata tidak. Apakah saat orang itu yang membuktikan bahwa dia atau mereka itu bukan turunan Nabi Muhammad itu Wahabi? Kan tidak. Harus bisa membedakan gitu loh. Yang lebih keterlaluan misalkan mirip dalam konteks politik ya. Politik kan ada ya, kemarin itu ini anaknya jadi capres, ini gitu loh. Lalu karena anaknya jadi capres, lalu membela gitu kan. Itu politik. Hanya gara-gara itu lalu berkata hanya gara-gara karena ada urusan keluarga misalkan. Ini kan nggak benar. Harusnya kalau soal umat ya umat. Lepas itu semua karena saya kenal ini, kenal itu, kenal ini teman saya, ini enggak gitu. Ya jangan dipakai itu. Dan harus diketahui ya, semua orang yang berjuang soal tesis nasab itu nggak ada yang Wahabi.
lingkaran-lingkaran Kiai Madudin, Gus Abbas, semua Gus Fuad, semua itu nggak ada yang Wahabi, nggak ada. Justru mereka lah dulu itu yang paling gencar memerangi opini yang dilakukan oleh NUGL, oleh FPI, oleh HTI, oleh MMI. Pokoknya gerakan-gerakan yang lebih dekat ke intoleran, kubu yang selama ini memusuhi tokoh NU, mengkambing hitamkan NU dengan julukan liberal, Syiah, PKI dan lain sebagainya. Lah ini kok ada dari tokoh NU mengatakan orang-orang yang dulu berjuang di medsos yang bisa dibilang berhasil lah gitu loh, yang akhirnya berujung dua ormas dibubarkan. Itu kalau di medsos tidak ada gerakan mengkonter mereka, ya tidak ada itu, dua ormas itu dibubarkan, tidak ada. Ya kok malah dituduh Wahabi, Khawarij, Syiah misalkan. Itu kan gak bagus buat marwah NU, gak bagus. Apa hanya gara-gara misalkan yang dulu mengatakan oh PBNU begini, Kiai A, Kiai B, Kiai C begini-begini, Syiah liberal, karena orang-orangnya yang bisa dibilang sekarang ini bisa akur gitu. Lalu malah yang dianggap Wahabi, Khawarij itu orang-orang yang dulu mengalahkan mereka di medsos. Lucu nggak? Ini sesungguhnya yang keracunan siapa? Hasutan itu siapa? Dan saya katakan lagi, sekali lagi, tidak ada satupun orang yang berjuang di tesis nasab ini Wahabi. Itu tidak ada. Kalau konten di luar konteks itu, misalkan konten-konten 1-2, itu memang ada orang itu bukan NU, itu ada. Tapi dia nggak pernah pengaruh sama sekali, karena mereka benci. Kalau orang-orang yang aswaja, nahdiyin itu tidak ada rasa benci gimana? Wong gurunya sebagian mereka juga ada yang Habib kok. Jangan disamakan, apalagi misalkan di pikiran orang itu mencampur adukan antara soal nasab ini dengan kewalian, barokah itu. Ya jangan dicampur adukan, beda-beda. Jelas beda. Ini seperti mempertaruhkan marwah NU. Entah itu bicaranya mbah itu karena atas nama resmi Rois Am atau pribadi, saya kurang tahu itu. Ini video bantahan dari Kiai Ubaidillah Tamam dan Ustadz Qori. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk takziman wa ikraman saya kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar dalam posisi apapun, di luar maupun di luar PBNU maupun di PBNU, beliau adalah orang tua saya, sehingga untuk bentuk kehati-hatian saya, mungkin saya mohon izin untuk membaca dulu masuk dari beberapa poin sensitif terkait dengan gerakan menjawab realitas sosial sebagai sebuah resolusi dari teman-teman. Berikut ini respon terhadap hal-hal yang sensitif dari Kiai Haji Miftahul Ahyar. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap sebagai warga NU kepada sosok yang saya hormati, Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang mengendalikan keilmuan dan hasanah Aturos NU. Setiap kali memahami anak muda NU, kiranya betul-betul berdasarkan ilmu hasanah Aturos dan konteks yang sebenarnya terjadi di lapangan. Setidaknya ada instrumen yang bisa dijadikan untuk menilai, sehingga tidak mengorbankan putra-putri Nahdien yang benar-benar ingin menjaga marwah NU dengan penuh hati-hati dan terukur, tidak seperti sosok yang dijadikan standar analogi hukum asal, yaitu sosok pemuda yang memiliki karakter shaimun nahar, qaimul lail, wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Tetapi sosok ini yang dijadikan analogi Kiai Haji Miftahul Ahyar tidak menggunakan nalar sehat, penuh perasaan, emosional, dan Islam tidak dipahami sebagai agama rahmatan lil alamin, namun dipahami sebagai ideologi kekuasaan. Tentu ini sangat jauh berbeda ketika ini dianalogkan dengan kiai-kiai muda NU yang selama ini mengkritisi klan Ba'alwi.
Kedua, Kiai Haji Miftahul Ahyar dengan tegas memandang orang bukan dari nasab, namun dari ilmu dan takwa. Justru ini yang ingin diperjuangkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena selama ini nasab telah dijadikan alat hegemoni dan relasi yang tidak seimbang. Hampir semua habaib membangun glorifikasi dan interpolasi melalui nasab. Bahkan ilmu dan simbol-simbol ketakwaan menjadi alat untuk mengunggulkan nasab. Nasab satu hal, ilmu hal yang berbeda, yang harus tetap kita hormati dan kita muliakan. 3. Secara tersirat di dalam pidato Kiai Haji Miftahul Ahyar dan tersurat, pengkritik klan Ba'alwi disampaikan Kiai Haji Miftahul Ahyar telah meragukan Said Alwi Al-Maliki. Ini tidak benar. Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak pernah meragukan nasab Said Alwi Al-Maliki. Bahkan beliau bersanad, keilmuan beliau bersambung ke Said Alwi Al-Maliki. Sebagaimana disampaikan Kiai Miftahul Ahyar, ini yang keempat, pengkritik klan Ba'alawi adalah Wahabi. Sekiranya biar kritik ini berdasar, perlu disertakan indikasi dan instrumennya. Yang benar, para pengkritik klan Ba'alawi bisa dibaca karya dan jejak digitalnya adalah pejuang-pejuang yang merespon realitas politik habaib di FPI dan di Robitoh melalui ketua umumnya telah bersikap arogan kepada NU dan Kiai NU. Hal yang tidak kalah mengerikan telah terjadi kapitalisasi nasab, dawil di tengah warga NU, dan pemalsuan makam yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat. 5. Pengkritik klan Ba'alawi menolak isbat mufti dunia. Benarkah demikian? Justru Kiai Haji Imaduddin Utsman membongkar kebohongan isbat nasab klan Ba'alawi yang mengatasnamakan para ulama dan nakobah serta mufti dunia. Hal yang sama, Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan serius telah melakukan penelitian yang hingga kini belum terjawab. PBNU pun belum mengadakan bahsul masail tentang persoalan ini. Pertanyaannya, mengapa Kiai Haji Miftahul Ahyar sudah berposisi sebagai pembela Ba'alwi tanpa dasar keilmuan dan bahsul masail para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama? 6. Pengkritik klan Ba'alwi menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani. Benarkah demikian? Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, setahu saya yang meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Jilani adalah salah satu oknum di PBNU, Saudara Dr. Fahru Razi, dan yang merendahkan derajat Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dari Habib yang menjadikan makom Syekh Abdul Qadir Jilani di bawah sosok bernama Faqih Muqaddam. 7. Saya masih berharap Kiai Haji Miftahul Ahyar bijak memahami permasalahan habaib di Indonesia yang sudah benar-benar meresahkan masyarakat, yang bisa kita lacak dari jejak digital mereka dan catatan buruk tokoh-tokoh penting berpengaruh mereka di lingkungan klan Ba'alwi. Saya mencintai NU yang sekarang ini berhadapan dengan tokoh pengendali habaib dan Robitoh, dan juga berhadapan para tokoh NUGR garis lurus yang kesemuanya memiliki jejak digital yang tidak baik terhadap Nahdlatul Ulama. Saya bukan Khawarij, saya bukan Syiah, saya bukan Wahabi, tapi gerakan ini tumbuh dari realitas sosial. Akhirnya dari saya bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Wali Songo, Pangeran Hasanuddin, Pangeran Sambu, dan Syekh Mutamakin. Allah wujud, Muhammad lagi wujud. Apa menasira yang sudah wujud? Ya sira ya ingsun ing asmane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang jelas apa yang dikatakan Mbah Miftahul Ahyar ini menyakiti banyak perasaan orang yang selama ini
berjuang tanpa pamrih, tanpa bayaran, juga tanpa jabatan. Itu sangat menyakitkan kata-katanya itu. Kalau yang ini dari Ustadz Khori, jangan kaget, karena karakter orang Aceh memang beda dan orang Jawa. Jadi jangan dibawa sensi. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, semua kita yang ada di dalam komal ini, di dalam room ini, dan semua mustami'in, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Amin. Kalian ini kalau saya lihat, kenapa kalian tidak cocok dengan Kiai Miftahul Akhyar? Dia itu orang tua kita di PBNU, harus kita hormati, harus kita ta'zimi, walau perkataan dia itu, ungkapan beliau ada kelirunya, wajarlah manusia, ya. Perlu antum ketahui, sampaikan salam saya kepada Kiai Miftahul Akhyar, sampaikan salam saya dari Aceh, ya, supaya beliau senantiasa meneliti sedetail mungkin, ya, terkait nasab alwi. Ya, saya yakin beliau ini orang-orang yang kena hasutan daripada klan-klan Ba'alwi dan mukibin dicocokin, jangan percaya Kiai, jangan percaya ini mereka nih Wahabi, ya, karena kita orang NU kan sangat ini sama Wahabi, kan, betul kan? Nah, perlu diketahui bahwa Kiai Miftahul Akhyar, ya, saya sampaikan kepada Tuan yang mulia, guru kami, orang tua kami, ya, orang-orang yang membela Ba'alawi, ya, itu 3 aliran dalam diri mereka. Satu, aliran Syiah Rafidhi, ya. Kedua, aliran Syiah Imamiyah. Ketiga, aliran yang gak doyan mengkaji kitab. Nah, saya takut Kiai masuk dalam aliran itu. Nah, janganlah sampai kayak gitu. Nah, supaya Kiai masuk dalam benar-benar ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ajaran daripada pendiri Nahdlatul Ulama, pakai kitab. Buat apa pinter baca kitab, nggak mau kaji-kaji, cuman hutujon melulu. Salah kalau begitu, ya. Ini Bapak Kiai Akhyar, saya sampaikan sama antum, ya. Pertama, ulama ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i, ya, dari zaman ke zaman, dari ulama dulu, ya, tidak pernah mengakui Bani Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Pertama, saya kasih tahu nih data yang di saya nih, coba kaji, coba lihat. Pertama, ulama yang hidup di abad ke-5 Hijri yang sejaman dengan Ubaidillah, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi, tidak pernah mengakui Ba'alawi, bahkan tidak pernah dengar Ba'alawi di telinga dia sebagai cucu Nabi. Satu. Kedua, pengarang kitab Tahdhib Al-Bughawi, Imam Al-Baghawi, ya, beliau ulama yang hidup di tahun wafat 516 Hijri, ya. Beliau tidak kenal orang yang sejaman dengan dia ini adalah, yang abadnya sejaman adalah Muhammad Sahih Mirbad, ya. Nah, Muhammad Sahih Mirbad ini orang hebat, katanya orang faqih, tapi ya, Imam Al-Bughawi tidak pernah sekali mengetahui si Muhammad Sahih Mirbad, ya. Terus kita lanjut lagi ke bawahnya, Imam Al-Ghazali juga tidak pernah tahu keturunan Ba'alawi daripada Ubaidillah. Sakit kepala Bapak Kiai. Coba lari lagi, katanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kitab Syafi'iyah dikaji, ya. Al-Khulasah tidak menyebutkan, Imam Haramain tidak tahu juga, ya. Termasuk Imam An-Nawawi juga tidak pernah menfatwakan Bani Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa coba? Apa karena nggak tahu? Apa memang karena nggak ada? Gitu. Kami ini sedang meneliti, jangan bikin pusing Bapak Kiai. Atau Bapak Kiai undanglah. Ya, interupsi, Said Khori, ya.
Mungkin statement Anda sedikit bisa diturunkan gitu ya. Langsung gitu ya. Pak, saya bahasa saya kayak gini, takzim banget saya sama Kiai Miftahul Akhyar, takzim banget. Kalau semua zamannya, gitu loh. Cuman persoalannya Bapak Kiai Miftahul Akhyar juga nggak pernah peduli dengan gaya dia bahasa. Kok seorang orang tua bebas mau ngomong, kita nggak boleh kayak gitu, ya kan? Nah, sekarang tolong dikaji baik, dikaji lagi. Yang mencintai ahli sunnah wal jamaah, ya jangan Bapak Kiai Akhyar memikir orang yang menafikan nasabah Alawi ini Wahabi. Bukan, Pak. Kami ngaji kitab Tufah, Pak. Fathul Mu'in. Mana ada Wahabi orang ngaji kitab Fathul Mu'in? Macam mana pula orang ngaji kitab Ihana? Iya. Gitu. Sebentar. Baik. Biar Bapak ngomong. Sebentar. Gitu. Jadi Bapak Kiai Miftahul Akhyar, tolonglah. Kalau memang menurut Bapak ini adalah suatu tempatnya, ya, Pak, diskusi akbar. Saya tunggu. Itu Bapak Kiai. Mohon maaf. Ya, lillahi ta'ala wallahi saya minta maaf sama Bapak, sama hargai fan ilmu Bapak Kiai. Besok hati-hati bekalan. Oke. Nah, kedua, saya bukan Wahabi. Itu loh. Saya patahkan ya, saya sampaikan bahwa orang yang mengakui nasabah Alawi itu Syiah Rafidhi. Dia sudah menjatuhkan derajat menjilat Nabi Muhammad SAW. Mi'raj 70 kali dalam setiap malam, apa pula? Gitu loh. Masa mengakui nasab palsu? Kalau memang nasabnya asli, bukalah PBNU sebagai untuk diskusi. Jangan biarkan kayak gini ngomong sendiri-sendiri, gitu loh. Ya mohon maaf lahir dan batin.